Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama saya Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan menceritakan tentang buku pintar anak Islam yang berjudul Cerita 25 Nabi. Kita akan melanjutkan bab tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Surah Maryam ayat 56. Tahukah kamu siapa Nabi Idris? Tahukah apa sih? Nabi Idris dilahirkan di Babylon. Ternyata ia masih keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Yarid bin Mihlail bin Kenan bin Anusi bin Syed bin Adam adalah ayahnya. Sejak kecil Idris dikenal sebagai anak yang rajin belajar. Ia berguru kepada Nabi Syed. Selain belajar membaca sahifah, ia juga mempelajari bermacam-macam ilmu. Oleh karena itu, Idris memiliki pengetahuan yang begitu luas. Biar aja apa saya kelihatannya. Pada waktu yang tepat, Idris diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Ia menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Idris berisi ajaran untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi Idris mendapat perintah untuk membimbing manusia, mengajarkan kebenaran dan mengajak berbuat baik kepada sesama. Setiap hari Nabi Idris mengajak masyarakat kepada jalan kebaikan dan ia tidak pernah bosan mengajarkan kebenaran. Namun, apa yang dilakukan Nabi Idris kurang mendapat perhatian dari masyarakatnya saat itu. Apa yang disampaikannya dihiraukan begitu saja. Malah banyak sekali yang menentang ajakan Nabi Idris. Hanya sedikit yang mau mendengarkan ajakannya. Lalu Nabi Idris mengumpulkan pengikutnya dan mengajak mereka pergi ke tempat lain. Mesir adalah tempat yang menjadi tujuan Nabi Idris. Akan tetapi para pengikutnya merasa keberatan karena sudah merasa enak tinggal di Babylon. Setelah Nabi Idris bisa meyakinkan pengikutnya bahwa tempat yang akan ditujunya itu lebih baik dari Babylon dan juga menyampaikan bahwa rezeki itu sudah diatur Allah, para pengikutnya mau pindah ke Mesir. Pada hari yang baik mereka berangkat. Dengan perasaan yang tenang, Nabi Idris dan pengikutnya memasuki negeri Mesir, negeri yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui. Mereka pun takjub saat berada di tepi sungai Nil. Allah yang Maha Agung, ternyata Mesir lebih hebat dari Babylon. Tanahnya juga subur. Lihatlah kawan, tumbuhan begitu menghijau, ujar salah seorang pengikutnya. Yang lainnya pun menyambut dengan ucapan puji syukur kepada Allah. Nabi Idris juga mengajak orang-orang untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan mandi janabat. Selain itu, Nabi Idris melarang bagi siapapun untuk meminum minuman keras. Para pengikut Nabi Idris pun terus bertambah. Jumlahnya mencapai 77 orang. Pengikutnya bertambah lagi menjadi 700 orang hingga akhirnya mencapai 1000 orang. Perkembangan yang luar biasa. Masya Allah. Orang-orang ternyata mulai terbuka. Mereka bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Idris. Mem. Apa mem? Seorang raja yang kejam. Suatu saat ada seorang raja yang sedang berjalan-jalan. Tibalah raja itu pada sebuah kebun yang sangat indah. Pohon-pohon tumbuh dengan subur, daunnya hijau dan rindang. Udara yang menebar di sekitarnya sangat menyejukkan. Suasananya benar-benar nyaman. Raja pun tertarik untuk memiliki kebun itu. Ia pun mendatangi pemilik kebun dan menyampaikan keinginannya tanpa ragu-ragu.
Hamba mohon maaf paduka, kami keluarga yang miskin. Hanya ini harta kami tidak bisa makan jika kebun ini diserahkan kepada paduka. Jawab sang pemilik kebun itu memohon supaya sang raja mengurungkan niatnya memiliki kebun itu. Raja pun marah, namun ia pandai menyembunyikannya. Ia tidak ingin wibawanya turun. Raja akhirnya pulang dengan hati kecewa dan kesal. Sesampainya di istana, ia disambut oleh permaisurinya yang berasal dari suku Azarikah. Permaisuri ini seorang perempuan yang kejam. Ketika melihat suaminya datang dengan wajah murung, ia langsung bertanya. Raja menceritakan kejadian di kebun itu. Niatnya memiliki kebun yang indah dan subur ditolak pemilik kebun. Raja pun menjelaskan bahwa ia tidak mengungkapkan kekesalannya saat itu di depan umum. Permaisuri mengatakan bahwa sikap sang raja sudah benar. Ia pun menawarkan jasa bahwa ia sanggup menyediakan orang suruhan untuk melakukan sesuatu. Ia akan memfitnah pemilik kebun sebagai orang yang telah keluar dari agama mereka. Sang pemilik kebun kemudian dibawa paksa ke istana. Ia dituduh telah murtad. Sebagai hukumannya, ia harus mati. Setelah pemilik kebun itu meninggal dunia, kebun pun diambil oleh raja. Ia mengambil hak pemilik kebun dan keluarganya. Tentu saja, hidup keluarga pemilik kebun itu menjadi susah dan tidak punya apa-apa lagi. Mereka pun kelaparan. Kejadian yang sewenang-wenang itu membuat Allah murka. Idris pun diutus untuk menghadap raja. Ia akan mempertanyakan apa yang telah diperbuat raja adalah salah dan harus mendapatkan balasan. Nabi Idris datang menghadap raja. Ia menyampaikan tuntutan akan keluarga pemilik kebun yang dianiaya. Akan tetapi, raja malah berbalik marah kepada Nabi Idris. Nabi Idris memperingatkan bahwa raja akan dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan, Nabi Idris mengatakan bahwa raja akan mati terbunuh dengan sangat mengenaskan. Mayat raja akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing lapar. Mendengar hal itu, sang raja murka. Ia meminta Nabi Idris untuk pergi jauh-jauh dari hadapannya. Setelah itu, raja dan istrinya merencanakan untuk membunuh Nabi Idris. Mereka mengutus orang-orang yang dibayar untuk membunuh Nabi Idris. Maka datanglah segerombolan utusan raja ke tempat pengajian Nabi Idris. Namun, Nabi Idris tidak ada di sana. Para sahabat segera memberitahu Nabi Idris bahwa ia sedang dicari-cari oleh segerombolan orang jahat. Mendengar berita dari sahabat-sahabatnya itu, Nabi Idris memutuskan pergi ke tempat yang jauh dari kota itu, kota yang dipimpin oleh seorang raja jahat. Malam-malam, Nabi Idris berangkat supaya tidak diketahui oleh orang-orang suruhan raja. Para sahabatnya juga ikut menemani. Mereka memang sangat menyayangi Nabi Idris sebagaimana Nabi Idris menyayangi mereka. Malam itu, sebelum berangkat, Nabi Idris berdoa. Ia memohon perlindungan dan keselamatan dari Allah. Tidak lama berselang, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Wahyu itu berisi penegasan bahwa Nabi Idris harus segera meninggalkan daerah itu. Dalam doanya, Nabi Idris juga memohon supaya Allah tidak turun hujan. Maksudnya di sini mungkin supaya Allah tidak menurunkan hujan. Ia memohon supaya daerah itu mengalami kekeringan yang akan membuat penduduk daerah itu kelaparan, dan semoga penduduk itu bisa bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa daerah itu akan dilanda kekeringan. Ia menyampaikan bahwa ia akan pindah dan tinggal di sebuah gua. Gua itu berada di sebuah gunung yang tinggi, tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang di daerah itu. Allah mengirimkan malaikat untuk menjenguk dan membawa makanan untuk Nabi Idris. Jadi setiap hari Nabi Idris makan dari kiriman malaikat sehingga dia tidak kelaparan. Jadi para penduduk itu sekarang menghadap pada raja yang baru. Setelah mendengar keluh kesah dari masyarakat, raja juga tahu bahwa karena ulah raja terdahulu dan untuk mengatasi kekeringan itu tentu harus mendatangkan Nabi Idris yang terusir. Semua orang kemudian sibuk mencari Nabi Idris.
Di sisi yang lain, Nabi Idris kelabakan. Ia heran karena Allah tidak mengirimi makanan lagi. Malaikat yang biasa diutus Allah mengirim makanan kini tidak ada lagi. Setelah memohon kepada Allah, barulah ia tahu kalau Allah menghendaki dia untuk turun gunung. Nabi Idris diperintahkan untuk mencari makanan sendiri. Nabi Idris berjalan menuruni gunung yang cukup tinggi. Tujuannya adalah daerah yang dulu ia tinggalkan. Setelah berjalan dengan perut yang lapar, ia menemukan sebuah rumah yang berasap. Ia tahu kalau di rumah itu ada yang sedang memasak makanan. Maka datanglah ia ke rumah itu. Di sana ada seorang nenek yang sudah cukup tua. Nabi Idris menyampaikan bahwa dirinya sedang kelaparan. Sudah sekian hari tidak makan. Nabi Idris mengatakan bahwa dia ingin membeli makanan dari nenek itu. Tapi si nenek mengatakan ia tidak memiliki makanan yang banyak. Ia hanya mempunyai 2 piring makanan. Yang satu untuk dirinya dan yang satunya lagi untuk anaknya. Nenek itu juga mengatakan bahwa keluarganya sedang kesulitan mendapatkan makanan. Penduduk yang lain pun juga mengalami kesulitan mendapatkan makanan. Wahai nenek, biarlah saya beli yang setengah milik anakmu. Dia kan masih kecil, ujar Nabi Idris memohon. Karena kasihan, nenek itu memberikan setengah piring milik anaknya. Nabi Idris pun makan dengan lahapnya. Ketika makan, datanglah seorang anak dan melihat makanan dalam piringnya sedang dimakan oleh orang lain dengan lahap. Ia pun kaget. Saking kagetnya, anak itu sampai meninggal dunia. Si nenek kini begitu sedih karena anaknya meninggal dunia. Tapi kemudian Nabi Idris berdoa kepada Allah. Ia memegang tangan anak itu dan dengan izin Allah anak itu kembali bangun. Ia hidup kembali. Dari mulutnya keluar kata-kata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi Idris." Nenek itu tidak menyangka kalau lelaki di hadapannya adalah Idris, Nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk dari Allah. Serentak ia keluar dan berteriak mengabarkan kepada penduduk bahwa Nabi Idris telah kembali. Semua merasa senang. Mereka sangat berharap Nabi Idris bisa memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan agar tanah mereka subur kembali. Nabi Idris pergi meninggalkan rumah nenek tua itu. Ia naik ke atas sebuah bukit. Di sana ia duduk di dekat kuburan raja yang dulu berusaha membunuhnya. Tidak berapa lama para penduduk segera berdatangan. Mereka memohon kepada Nabi Idris untuk berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Nabi Idris menyanggupinya. Namun ia meminta syarat, yaitu agar semua orang termasuk raja yang baru untuk datang kepadanya dengan berjalan kaki dan tidak memakai alas kaki. Syarat yang sederhana tapi sangat berat bagi seorang raja. Permintaan Nabi Idris disampaikan kepada raja. Raja merasa keberatan. Ia tidak mau pergi menghadap Nabi Idris. Kemudian ia mengirim 40 orang pasukan untuk membawa Nabi Idris ke istananya. Nabi Idris dibawa paksa oleh pasukan itu. Mereka memperlakukan Nabi Idris dengan kasar. Maka Nabi Idris memohon kepada Allah untuk membinasakan orang-orang itu. Dan seketika itu juga para utusan raja semuanya mati. Berita kematian pasukan raja itu menyebar dan sampai ke telinga raja. Akhirnya raja mengutus 500 orang pilihan untuk membujuk Nabi Idris. Mereka meminta dengan lembut supaya Nabi Idris mau datang ke istana raja. Namun Nabi Idris tidak mau. Ia tetap pada pendiriannya. Ia mau semua orang datang kepadanya, termasuk raja. Akhirnya pasukan itu tidak bisa membawa Nabi Idris ke istana. Tidak ada jalan lain. Raja pun memutuskan datang menemui Nabi Idris. Sesuai janjinya, Nabi Idris berdoa. Ia memohon supaya diturunkan hujan. Tidak lama berselang, hujan pun turun dengan lebatnya. Kini penduduk tidak kelaparan lagi. Mereka kembali bisa menanam pohon untuk memenuhi makanan. Pesan moral: janganlah kita merampas hak yang bukan milik kita.
apalagi dengan cara yang tidak patut. Bertakwalah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai dan mendengarkan sampai selesai. Mohon maaf Rapasya out frame karena lagi makan sama uminya, jadi saya selesaikan sendiri. Sampai jumpa ya. Ini mau masuk kan? Ini sudah. Iya, cepat sudah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Revi Ridwan Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.